Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Alhamdulillah, hari ini kita memasuki bulan Ramadan, hari yang ke-16. Berharap dan berdoa semoga seluruh amal ibadah yang telah kita lakukan di hari-hari kemarin Allah terima dan dilipat gandakan pahalanya, dan juga berharap hari-hari ke depan Allah masih tetapkan iman Islam istiqomah kita. Allah berikan kesehatan yang paripurna agar bisa mengisi hari-hari Ramadan ini dengan amalan-amalan kebaikan. Amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, pada kajian Jumat subuh hari ini saya akan membacakan kitab An-Nasaihud Diniyah wal Wasaya Al-Imaniyah karangan Al-Habib Abdullah Al-Haddad pada pembahasan tentang adab-adab orang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala anhu, walis-saimi adabun la yakmulu siyamuhu illa biha. Famin ahamiha ay yahfaza lisanahu anil kadhibi wal ghibati wa anil khawdi fiha la yu'nihi wa yahfaza aynaihi wa udhunahu anil nadari wal istima'i ila ma la yahillu lahu wa ila ma yu'addu fudulan fi haqqihi. Wallahu a'lam. Hadirin jemaah yang dimuliakan oleh Allah, bagi kita orang beriman, berpuasa itu bukan sekedar enggak makan, enggak minum, enggak melakukan hubungan suami istri di waktu siang. Namun lebih dari itu, ada hal-hal yang perlu diperhatikan sebagai bentuk adab, sebagai bentuk penyempurnaan dari puasa kita. Dalam kitab ini dijelaskan, walis-saimi adabun la yaqulu siyamuhu illa biha. Dan bagi orang yang berpuasa ada adab-adab yang harus diperhatikan, yang harus dijaga, yang tidak bisa sempurna nilai puasa kita kecuali adab-adab tersebut kita perhatikan dan kita terapkan dalam kehidupan sehari-hari, guna kedepannya selepas Ramadan menjadi pembiasaan hidup kita. Famin ahamiha, dan di antara adab-adab yang paling penting tersebut di antaranya ayah pada lisanahu anil kadhibi wal ghibati wa anil haudi fiha la yu'nihi. Menjaga lisan kita, mulut kita dari perkataan-perkataan dusta, perkataan-perkataan atau pembicaraan-pembicaraan yang mengandung ghibah atau pembicaraan-pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Di mulut kita Allah takdirkan
lidah ini tidak bertulang. Karena tidak bertulang, nggak ada pegelnya, nggak ada capeknya. Orang rajin olahraga, gemar olahraga, tapi kalau diporsir dipaksa lebih dari 2 jam dia olahraga, ada letihnya, ada capeknya, karena ada unsur tulang dan otot di dalamnya. Tapi lisan nih, mulut kita nih, yang kita gunakan untuk berbicara, ngobrol, bertutur kata, 2-3 jam kuat, nggak ada pegelnya. Nggak pernah saya dengar lidah gue pegel banget kayaknya ini. Kalau kaki sering pegel, tangan sering pegel, tapi lidah belum pernah ada ceritanya pegel, walaupun ngobrol pun. Nah, karena lisan ini nggak ada capeknya, kadang kalau kita ngobrol itu tidak terkontrol, nggak ada remnya. Ngobrol awalnya baik-baik aja, biasa saja, tiba-tiba mencong, tiba-tiba berbelok. Ada aja yang diomongin yang akhirnya timbulnya kebohongan. Bohong ini ada maksud ataupun tidak maksud, ada keuntungan ataupun tidak ada keuntungan, kita berbohong tetap dosa. Karena menyampaikan sesuatu tidak sesuai fakta, walaupun hanya pemanis obrolan. Misalnya kita lagi ngobrol nih, terus kita ngomong sama temen kita, lu tau gak, semalam gue ngimpi, padahal dia ngimpi apa-apa, tidurnya pulas banget, nyenyak banget, orang selalu nyampe kesiangan. Dia bilang begini, tau gak semalam gue ngimpi. Ngimpi apaan? Ngimpi daerah kita banjir. Padahal dia nggak mimpi. Dia ngomong begitu gak ada keuntungan, gak ada unsur tipu, gak ada. Cuman pengen nambah hidup aja obrolannya. Kata temannya, kalau mimpi banjir lu bakal dapat rezeki gede lu. Kan biasanya kalau mimpi yang ada unsur airnya itu dalam tafsir mimpi itu mengandung unsur rezeki katanya. Kalau kata Ustaz tahu banget tafsir mimpi, gua mau minta ditafsirin mimpi gua dah. Semalam saya mimpi nangkep burung dara, Ustaz 2 ekor, apa artinya ya? Kalau mimpi nangkep burung dara 2 ekor, artinya lu disuruh kawin lagi biar punya bini 2. Itu bohong kan tuh? Dia nggak mimpi, ngomongnya mimpi. Dan ketika dia berbohong kayak gitu, nggak maksud untuk mendapatkan keuntungan, yang kita ceritain juga nggak tertipu, tetap dosa. Dosa. Apalagi seandainya kita berdusta untuk mendapatkan keuntungan di dalamnya, bohong untuk mendapatkan sesuatu yang lebih daripadanya. Misalnya, mohon maaf nih, yang gampang contohinnya mah tukang jualan, jual harga baju misalnya, dikasih harga 300.000, terus pembelinya nawar, pego ada bang. Nah, pembeli kan pinter ya, kalau nawar kan pinter ya, apalagi emak-emak. Harga berapa ditawar setengah, 150 udah bang. Sebetulnya sih kalau abangnya mau jual itu ada keuntungan di situ karena modalnya cuma 130. Apa dia bilang? Ya kalau pego mah enggak dah. Kenapa? Modalnya aja kenapa? Bohong kan? Bohong. Karena modal dagangnya dengan modal transportnya hanya 130. Dia bilang 150 aja belum dapat. Bohong. Ada faedah keuntungan yang dia dapat di situ dengan berbohong agar mendapatkan keuntungan yang lebih. Gak boleh tuh ya kayak gitu. Dosa juga dan bisa mengurangi pahala puasa kita. Wal ghibah, membicarakan aib orang lain yang kalau dia tahu dia gak demen.
Zikroka ahoka bima yakroh, kata Nabi. Yang namanya gibah itu membicarakan tentang saudaramu sesuatu yang dia gak senang tuh disebut-sebut, entah aibnya, entah bentuk fisiknya, entah kekurangannya, entah perbuatan-perbuatan yang menyimpangnya. Kita ceritain, kita obrolin. Lo tahu kan? No, teman kita yang mana? Ngapain? Di kampungnya doang Ali, di kampungnya doang rajin ke masjid. Coba ntar kalau udah keluar dari kampungnya, lu nggak tahu. Gue pernah lihat. Nah, gimana tuh? Atau ya kita omongin fisiknya, tapi kita ngomongin untuk unsur-unsur kehinaan. Tuh orang ya pendek banget ya. Udah pendek, cekik, baju gak rapi, itu gimana? Hati-hati. Kita boleh, kalau menurut Imam Nawawi rahimahullah, kita boleh menceritakan aib atau kekurangan orang lain dengan maksud untuk memberikan tanda. Itu boleh, bukan maksud menghina. Kalau maksud menjelek-jelekan, menghina nggak boleh. Contoh memberikan tanda begini. Ada orang nanya ke rumah kita, Assalamualaikum Pak, mau nanya dong. Iya Pak, nanya apa ya? Rumahnya si Udin di mana ya? Nah di kampung kita yang namanya si Udin ada 3. Udin yang mana nih Pak? Di sini ada 3 orang namanya Udin. Yang satu Udin gemuk, yang satu Udin pendek, yang satu Udin yang jalannya pincang. Itu kan nyebutin aibnya. Tapi kita nyebutkan aibnya untuk mencirikan sesuatu. Oh, kayaknya yang pendek dah yang saya cari. Nah, kalau yang pendek, rumahnya di suatu tempat tuh di ujung yang cat warna hijau. Tuh gitu boleh. Kita nyebutin pendeknya bukan untuk menghinakan, menjelek-jelekan, tapi untuk memberikan ciri atau tanda kepada orang tersebut. Atau kalau dalam pembahasan hadis itu ada yang namanya rawi, periwayat hadis. Itu kita ceritakan seandainya ada periwayat hadis yang tukang bohong, seandainya kita kasih tahu tuh, jangan terima hadis dari dia. Kenapa? Dia tukang bohong. Kan tukang bohong itu aib. Namun kita ceritakan aibnya untuk kepentingan ilmu, itu juga boleh, gak apa-apa kayak gitu. Ini masih banyak beberapa gibah-gibah yang diperbolehkan. Tapi yang umum tidak diperbolehkan adalah kita sengaja ngobrolin, gak ada maksud apa-apa, cuma pengen jelek-jelekin doang, menceritakan keburukannya doang, gak ada maksud lain. Itu gak boleh. Hati-hati. Yang selanjutnya, dan juga kita jaga mulut kita dari obrolan-obrolan yang gak ada manfaatnya. Nabi kita Muhammad SAW sabdakan, min husni islamil mar'i tarkuhu ma la ya'nihi. Dari sebagian kebaikan-kebaikan keislaman seseorang itu meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya buat dia. Ngobrol ngalor ngidul dari habis sembahyang subuh sampai jam 12, yang diobrolin cuma cekakak cekikik doang, itu mengurangi adab puasa kita. Kuat banget ngobrol dari habis sembahyang subuh sampai jam 12. Kalau obrolan-obrolannya tentang ilmu silahkan, gak apa-apa, banyak manfaatnya.
obrolan-obrolan tentang musyawarah kerja silahkan, nggak apa-apa, banyak manfaatnya. Ini coba ngalor ngidul doang, cuma cekak-cekiki, ketawa-ketawa, ngobrolin ini lalu ngobrolin itu kurang manfaatnya. Gimana Pak Ustadz kalau saya mengisi puasa ini dengan banyak main catur habis sembahyang subuh sampai zuhur? Ada nggak orang main catur segitu lamanya? Ada nggak? Ada aja yang gila catur mah, ada aja. Saya ini mohon maaf ya Pak ya, saya dulu waktu muda ya dibilang jago main catur sih enggak, bisa lah main catur gitu. Termasuk yang hobi catur juga saya. Itu sampai ada, ini cerita benar, ada kawan saya saking pengen jago catur, dia main catur sendiri Pak. Di komputer maksudnya Pak Ustadz, enggak, dia main catur pakai papan. Dia jalan sini yang mau jalan, dia jalanin lagi, dia pindah ke sana, dia pindah ke sini. Beneran Pak itu, saya punya teman main catur sendiri untuk mengasah otaknya dia. Itu kan kalau caturnya sendiri, ada ulama menghukumkan makruh, tapi anggap aja boleh lah. Ada pendapat ulama yang mengatakan boleh saja selama tidak melalaikan. Itu kalau dia pagi sampai jam 12 main catur, kira-kira melalaikan apa enggak? Istirahat zuhur sebentar 1 jam, habis itu jam 1 main lagi catur sampai jam 5. Ini kan buat refresh otak Pak Ustaz. Tapi kan ada cara lain buat refresh otak, bukan cuma itu. Atau yang anak-anak muda, mungkin juga bapak-bapak, main game online itu di HP. Kalau udah ada orang HP-nya miring, kira-kira ngapain? Main game kan? Mobile Legends, PUBG, Free Fire. Tuh kadang orang kalau udah kena setan HP game online, dari pagi bahkan dari malam Pak, dari habis isya sampai sahur sampai subuh kuat orang, bareng-bareng sama temannya ataupun sendiri mabar. Kalau durasinya terlalu lama itu kurang bermanfaat, mengurangi nilai puasa kita. Jadi perkataan ataupun perbuatan yang kurang bermanfaat tinggal cari yang lebih bermanfaat. Olahraga misalnya, boleh nggak bulan puasa olahraga? Jogging habis sholat subuh, nggak ada pengajian, jogging, jalan kaki dari sini ke Monas, boleh nggak? Ya boleh aja kalau lu kuat. Asal sampai Monas jangan jadi tukang teh botol. Boleh, nggak apa-apa. Yang suka main padel sih ngomongnya tuh, olahraga yang lagi kekinian. Yang suka main padel ya, yang suka main padel, boleh nggak Pak Ustadz saya main padel dari jam 9 pagi sampai jam 12? Kalau kuat boleh aja. Tapi kan kalau olahraga itu bikin aus, khawatirnya tergoda kita membatalkan puasa gara-gara olahraga. Salah. Silakan olahraga pagi. Maka dokter-dokter kesehatan tuh menganjurkan kalau mau olahraga pagi ya sesuai subuh atau sore menjelang maghrib, biar puasa kita tetap utuh, tetap bagus. Boleh olahraga. Saya mau zikir aja Pak Ustadz, zikir dari sebaik subuh jam 12, boleh nggak? Boleh nggak? Ya boleh kalau lu nggak kerja, nggak ngapa-ngapain, kalau duit lu banyak. Dari sebaik subuh zikir, wirid sampai zuhur, boleh, asal nggak punya kewajiban yang lain. Ini punya kewajiban kerja
dia tinggalin kerjaannya untuk zikir, nggak boleh. Dia punya kewajiban menafkahi keluarganya, tapi dia tinggalkan itu, dia pilih zikir, nggak boleh. Utamakan yang kan sama-sama kewajiban, tapi kalau zikir kan kewajiban mengingat Allah itu bisa dilakukan kapan saja, dan kepentingannya untuk diri kita sendiri. Sementara kalau sampai kita nyari nafkah untuk keluarga, itu kewajiban kita dan kepentingannya bukan buat kita juga, buat anak kita, buat istri kita. Jadi mohon maaf, salah besar kalau ada orang meninggalkan kewajiban mencari nafkah untuk kepentingan akhirat yang salah. Nggak boleh begitu. Karena terjadi pada zaman Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ada seseorang yang dari pagi sampai siang di masjid mulu berdoa kepada Allah, ya Allah berikan saya rezeki yang halal, yang banyak, yang berkah gitu. Umar lihatin aja, besoknya begitu lagi. Akhirnya gak banyak cerita sama Sayyidina Umar, dibawain kapak. Bukan pengen dibacok, bukan. Kalau pengen rezeki, pengen duit, kerja. Nih, gua kasih kampak. Lu cari pohonan, lu tebang. Dapat kayunya lu jual, itu jadi duit. Karena berzikir itu kewajiban, nyari nafkah juga kewajiban. Nggak boleh kita seorang muslim demi kepentingan pribadi kita, urusan akhiratnya, tapi meninggalkan kewajiban-kewajiban yang merupakan hak orang-orang yang kita lindungi, hak orang-orang yang kita wajib nafkahi. Nggak boleh. Udah kau ngojek, belum puasa malas ngojek, udah di rumah aja dah, nggak usah ngojek. Kalau ada rezeki juga datang sendiri tuh rezeki. Ya nggak begitu konsepnya. Tetap yang ngojek berangkat, biasa keluar jam 7, keluar jam 7, jam 12 pulang, istirahat, nanti lanjut lagi jam zuhur, silahkan. Jangan di masjid aja zikir terus, lu nggak ngojek lah. Ntar buka puasa gimana ya? Tenang aja, kalau ada rezeki Allah pasti nyampe ke tempat kita. Nggak bisa begitu. Terbuka puasa gampang, gua buka puasa di Masjid Nurul Iman aja dah. Biasanya kalau di Masjid Nurul Iman buka puasanya rada komplit. Makanya banyak yang buka puasa, orang menunya banyak. Tapi terawih sepi. Kenapa? Terawihnya sepi. Terawih sepi. Buka puasa. Saya tanya, buka puasa wajib apa enggak? Buka puasa wajib apa? Wajib Pak, buka puasa lu. Wajib buka puasa. Orang kalau udah maghrib dia nggak buka sampai isya, dosa itu. Buka puasa wajib, taraweh sunnah. Jadi kalau taraweh sedikit, buka puasa banyak wajib. Gue belain lo. Ya, besok praktekin ya. Habis sih taraweh urusannya. Wow, dari ceramah ini. Karena saya lihat kalau postingannya di sini, masya Allah, buka puasa penuh banget tuh. Di depannya udah, masya Allah. Gua kapan-kapan pengen juga buka puasa di sini, boleh nggak saya buka puasa di sini? Boleh. Tapi siapin yang enak-enak. Ya enggak usah yang enak-enak. Saya tuh orangnya sederhana Pak. Siapin aja yang saya suka. Sama aja. Ya begitu. Jadi biar puasa kita meningkat, perbaiki lisan kita. Sampai jam berapa lisan? Sampai jam 7. Gue baru dengar kuliah sampai jam 7. Subrang. Hah? Subrang. Apa tuh? Sampai berang. Subuh berang. Biasanya sampai jam berapa biasanya? Saya kalau di masjid saya tuh, di masjid saya biasa ngisi subuh. Di masjid saya itu sampai setengah 6. Ini yang jam berapa kalau di sini? Sama. Udah habis waktunya. Belum, masih. Masih?
Ya gue mau nggak bisa dibohongin jam 5.31. Gak apa-apa nih, dia kelihatan saya wali Pak, kalian aja juga tahu jam 5.31. Lanjut dikit lagi ya Pak ya. Redo ya Pak. Ini pada kerja kan ya Pak? Kerja ya, tapi kan kerja masih jam 8 ya Pak. Oh aman berarti. Lanjut aja wayah faza ainaihi wa udunahu anin nadhari wal istima'i ila ma la yahillu lahu. Jaga juga mata kita, kuping kita dari melihat dan mendengar sesuatu yang gak halal buat kita. Melihat apa yang gak halal? Melihat aurat yang bukan mahram kita itu gak halal. Maka bapak-bapak yang suka keluyuran, yang suka jalan-jalan di pinggir jalan, hati-hati, matanya dijaga. Karena di luar kita ini banyak orang-orang yang belum menutup aurat dengan sempurna. Alasannya cuci mata. Cuci mata ngotorin hati. Nah, ya kalau jam segini sih masih aman. Tar habis asar, coba lo keliling sini. Gak usah jauh-jauh, masuk aja ke Santa situ. Saya kan kalau nyari takjil tuh habis dari sini Pak. Sampai lewat masjid, saya tadi belum ada takjil, nggak jadi gue mampir. Kalau ada takjil kan lumayan, gue nggak pakai beli gitu maksudnya. Coba deh, berangkat naik motor, niat mau beli takjil, tahu-tahu ada yang lewati kita, perempuan boncengan masih muda, pakaiannya ketat, pendek, kita di belakangnya. Di depan ada pertigaan, tukang takjil belok kanan, tuh perempuan lurus terus. Kira-kira kita belok kanan apa lurus? Belok kiri. Belok kiri. Ini lurus nih, tukang takjil belok kanan. Kita tujuannya mau beli takjil. Tuh perempuan yang lewatin kita, yang semok, yang denok, yang ketat pakaiannya, yang cakep, yang putih orangnya, lurus motornya. Kita belok kanan apa lurus? Lurus. Tuh, dia tuh orangnya tuh. Hati-hati Pak, hati-hati. Ya gimana Pak Ustaz? Orang berkeliaran di di pinggir jalan, apa kita kudu merem? Gak usah merem. Cuma ketika terlihat oleh kita, kelola mata. Ya boleh, alhamdulillah. Tapi jangan terus-terusan. Ini papasan nih, pakaiannya ketat, terbuka, papasan. Ya udah, sekedar papasan aja, jangan begini. Barang bagus. Iya barang bagus sih, barang bagus. Bulan puasa Bang Juni, bulan puasa, tahan. Makanya yang laki kudu nahan, yang perempuan juga kudu sopan. Ini harus kerjasama. Yang laki nahan, yang perempuan sopan, selesai sebetulnya. Ini yang perempuan begitu pakaiannya, yang laki doyan. Akhirnya yang perempuan yang buka aurat dosa, kita yang lihat juga. Kita mau cewek orang perempuan pakaiannya kayak gitu, haram tuh, dosa tuh. Perempuan pakai gitu dilihat terus begini. Ya sama juga yang lihatin dosa. Dia dosa, kita dosa. Jadi memang nggak bisa kita hindari untuk tinggal di Jakarta ini. Aurat yang memang bukan hak kita untuk melihat, tapi paling tidak kita bisa kurangi dengan jaga pandangan. Duduk kalau ini banget udah berpalingnya palingkan wajah, itu lebih bagus, lebih menguntungkan kita agar pahala puasa kita tidak berkurang. Atau mendengarkan sesuatu yang nggak halal buat kita.
Apa tuh? Itu lagi duduk depan masjid, ngadem. Ini ada orang berdua lagi ngobrolnya ada unsur gibah. Kita nggak ikut ngobrol, cuma dengerin omongan gibah. Halal apa haram? Haram. Kita tetap di situ sengaja dengerin. Gue sih nggak gibah, gue mah nggak ngomongin orang. Cuma kita dengerin, kita pantau. Oh dia begitu, gue baru tahu. Gak boleh juga, dosa juga. Bahkan kalau dalam kitab Irsyadul Ibad ila Sabilur Rasyad, kalau ada itu jelas haram. Ada yang makruh kita dengerin. Di antaranya al-ladzat binal masmu', sesuatu yang mengasyikkan, yang mengenakan kalau kita dengar. Apa itu contohnya? Musik. Nah itu lagu-lagu, apalagi lagu-lagu nostalgia ya, lagu-lagu zaman dulu, mau dangdut, mau pop, pantang kita dengerin. Berlama-lama dengannya itu makruh. Apa aja terserah. Dangdut, mau usah dangdut Mansur S, enak banget mau usah tuh kalau pagi-pagi dengerin Mansur S. Apalagi yang judulnya setipis kulit Arya. Lagu Mansur S, gue gak apa juga sih, tapi gue tahu lagunya. Berlama-lama dengannya makruh itu, nggak haram sih. Lagu pop, lagu pop zaman dulu, ya termasuk lagu-lagu percintaan, termasuk. Terus gimana kalau gak ada hiburan, lu setel aja tuan murotal Quran. Seandainya kita nggak bisa baca Quran, lu dengerin aja itu murotal Quran, kan banyak banget sekarang. Apalagi zaman canggih, zaman pakai HP, di YouTube banyak. Kalau dulu nyari musik-musik yang Islami ataupun suara-suara yang Islami agak susah. Sekarang mah gampang, banyak. Merotal, setel, sholawatan boleh nggak bosan? Boleh lah sholawatan, setel. Kurang-kurang itu yang bikin kita nanti menghayal yang kagak-kagak. Setel lagu zaman dulu, lagunya Desi Ratnasari, judulnya Tenda Biru. Lu tau gak lagu itu? Tahu nggak? Tahu. Oke, kita dengerin deh. Habis kita denger kita ngayal tuh. Ingat waktu pacaran dulu, ya Allah, pacar gua tinggal kawin. Jadi menghayal yang kagak-kagak nanti. Jadi bulan puasa ini melatih kita biar hidup rada benar. Lisan jaga, mata jaga, kuping jaga, termasuk tangan dan kaki kita jaga. Kurang-kurangin ke tempat-tempat yang bisa membangkitkan hasrat keduniaan. Belanja ke Tanah Abang sampai 11 kali bulan Ramadan, kan sayang. Ya belanja buat keperluan lebaran secukupnya aja, jangan sering-sering. Tangan kita menyentuh, memegang hal-hal yang dilarang, jangan. Mohon maaf nih, ada orang modus zaman sekarang jadi ikutin ya. Itu cuma kasih tahu doang. Itu di jalan ke pasar, yang di tempat ramai, disengaja pasang badannya supaya bisa bersentuhan dengan perempuan-perempuan yang bukan mahramnya. Nggak boleh tuh, nggak dipegang sih, cuma biar nyentuh gitu, nggak boleh tuh.
bisa merusak puasa kita. Maka kalau memang nggak ada keperluan, lebih baik di rumah atau di masjid. Tapi kalau ada keperluan, gunakan waktu itu seperlunya saja. Kalau nggak di rumah aja, kan di rumah ngadem, pakai kipas angin, pakai AC, atau pakai kipas titir tuh yang putar-putar pakai tangan kita, terserah. Atau kan di masjid, adem. Makanya Ustaz Haji Aslan ini ngamalin banget nih. Banyak kan di masjid dia. Ya. Beliau mah selama bulan puasa itu banyak kan di masjid, masya Allah. Beruntung ente. Gak semuanya orang bisa kayak ente. Jaga hidayah ini. Emang tinggal di masjid. Gitu. Jadi kurangi yang hal-hal gak bermanfaat agar puasa kita meningkat. Yang kerja, udah berangkat kerja, sampai kerja, kerjain, kalau istirahat, kan rata-rata kantor ada masjidnya, ke masjid, habis sholat zuhur istirahat, niatin itikaf, double pahala kita itu. Kalau bisa baca Quran, kalau bisa saya nggak bisa baca Quran, bosan, ya udah lihat itikaf aja, zikir, subhanallah, kebir banyak, alhamdulillah, kebir banyak, Allahu Akbar, mojok aja. Kita nyadar nih, karena zikir itu nggak harus ngadep kiblat. Ini kan kiblat ke sono ya. Kita nyadar nih nasi belah sono tuh ada tuh, ngadepnya ke sono nggak apa-apa. Selonjoran kaki, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah. Sebanyak-banyaknya. Saya udah 33 kali tadi habis sholat, lebih juga nggak apa-apa. Karena kalimat subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar itu akan memberatkan timbangan kita. Satu kalimat itu yang panjang melebihi beratnya bumi dan langit. Bayangkan kalau satu kalimat itu aja seberat itu, apalagi kalau kita ucapkan sampai 100 kali, bahkan yang lebih dari itu, nambah puji-puji pahala kita. Wallahu a'lam bishawab. Sebelum saya tutup, ada mau nanya silakan. Gak ada ya? Ustaz tanya lebaran kapan? Ya, lebaran 1 Syawal gitu aja udah. Habis ramai banget Pak Ustaz, ada 20, ada 21. Ya gak apa-apa yang 20 ikutin dengan keyakinannya, yang 21 seandainya lebaran pemerintah 21 ikutin yang sesuai keyakinannya. Yang gak boleh lebaran tanggal 17 Maret gak ada ikutannya, 23 Maret juga gak ada ikutannya. Gitu. Ada mau nanya tadi? Ya. Zakat fitrah itu kan pakai uang di sini banyak. Itu kalau nggak dibelikan beras bisa nggak? Oke. Zakat fitrah pertama boleh nggak pakai uang? Nah, itu dulu. Kalau ikutannya kita kekeh mazhab Asy-Syafi'i, zakat fitrah itu harus pakai beras. Bagi kita Indonesia, makanan pokok ini Imam Syafi'i dan beberapa ulama-ulama lainnya. Di Pak Ustadz pun ada yang pakai uang, bahkan Basnas sendiri melegalkan pakai uang. Itu ikutannya adalah pendapatnya Imam Hanafi rahimahullah ta'ala. Agnuhu minat talabi hadzal yaum. Dasarnya hadis Nabi, cukupkan mereka dari meminta-minta pada hari ini. Karena kan yang dibutuhkan oleh manusia saat berhari raya itu bukan cuma beras, perlu uang. Kalau beras doang kita bisa nggak kita makan pakai nasi doang? Saya belum bisa, jujur saya belum bisa. Minimal harus ada temennya.
Nah, uangnya itu bisa digunakan untuk kepentingan dia. Satu itu. Yang kedua, ini masih jalur Imam Syafi'i juga. Kalau dia bayarnya pakai beras, itu banyak ulama yang mendetilkan itu. Di antaranya ada mengatakan harus diakadkan nitip uang untuk diberikan beras oleh panitianya. Gitu. Ini Syafi'i. Maka kalau yang berpendapat ini, uangnya itu misalnya ada uang dari zakat fitrahnya 50 juta misalnya, nyampe nggak sih? Uang zakat fitrah 50 juta nggak nyampe ya. Anggap 5 juta, wajib dibeli beras dong. Ini Syafi'i mutlak. Tapi yang memegang pendapat Imam Abu Hanifah tidak harus dibelikan beras ataupun makanan pokok. Jadi memang kita ini pengurus masjid juga harus ngerti dasar hukumnya. Gitu. Pendapat Imam Abu Hanifah boleh dengan uang. Jadi kalau yang sudah membayarkan dengan uang, apakah harus diberikan beras? Ya tergantung dia mau pakai pendapat yang mana. Kalau setengahnya saya beli beras, mau setengahnya lagi saya bagiin kepada yang gak berhak. Biasanya kalau di kita itu diajarkan oleh guru-guru kita, saat zakat fitrah dibagikan ada beras juga, ada uangnya juga. Gitu. Misalnya berasnya gini nih, saya kasih tahu lagi ya. Orang bayar zakat fitrah berupa beras ke kita berapa? 3,5 liter. Ya. Ini panitia masjid tidak harus membagikan kepada orang berhak itu 3,5 liter. Ketika masuk ke kita 3,5 liter, distribusinya boleh kita olah. Boleh kita bagiin sarang 10 liter, boleh 5 liter, boleh juga 3 liter. Karena pendistribusian itu hak kita. Anggap dibagiinnya berapa di sini? 5 liter, 3 liter, apa sesuai 3 liter setengah? Kalau distribusi sesuai, iya 3 liter setengah. 3 liter setengah plus duit 50.000 boleh, nggak apa-apa. Berapa? 30.000. Ya alhamdulillah lumayan, dapat kecap sebotol, minyak setengah kilo, lumayan dapat. Gak apa-apa gitu. Jadi memang yang penting paham dulu kerangkanya, gitu, bahwa kewajiban zakat fitrah itu memang dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisannya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakat al-fitri so'an min tamrin atau so'an min sya'irin. Bahwa Nabi kita Muhammad SAW mewajibkan membayar zakat fitrah pada setiap akhir bulan Ramadan seukuran 1 sok dari tamar kurma atau 1 sok dari gandum. Itu di sana di Arab Saudi saat itu ya, bahwa mengeluarkan zakatnya dengan kurma ataupun gandum karena memang makanan pokoknya itu. 1 sok itu ulama pun tidak sepakat 1 sok itu jumlahnya berapa. Ada yang mengatakan 2,1 kilogram, ada yang mengatakan sampai 4 kilo, 3-4 kilogram. Ulama-ulama Syafi'iyah mengatakan 2,1 kilogram. Jika di kurs pakai liter, kurang lebih 2,5 kilogram, 2,5 kilogram.
Kalau di kurs pakai liter kurang lebih 3,1 liter. Jadi sempat heboh waktu itu. Ada beras zakat yang dijual sudah jadi kemasan. Ada orang yang ngecek, ternyata nggak nyampe 3,5 liter, 3 liter lebih dikit. Wah, ramai itu. Ini bisa membuat zakat fitrah kita kasar. Enggak. Itu dia ngukurnya nggak pakai liter, timbangnya dapat 2,5 kilo. Nah 2,5 kilo kalau dikus dengan liter itu nanti tergantung berasnya yang diukur yang kayak gimana. Kan beras ada beras kecil, ada beras panjang, ada panjang banget kan beras. Itu akan beda hasilnya. Gitu. Jadi kalau yang beras standar kita itu biasanya 3,1 liter, 3 liter lebih dikit. Gitu. 3,1 liter. Beras ya bagi kita Indonesia yang makannya nasi, beras. Bagi yang makannya sagu, daerahnya bukan pribadi, daerahnya memang makannya sagu, ya pakai tepung sagu. Kalau yang makannya roti gandum, ya pakai gandum sesuai dengan yang kita makan. Gak usah saya pengen zakat fitrahnya pakai duit juga, pakai beras juga, boleh nggak? Ya boleh, cakep tuh itu. Bayarnya 5 liter, duitnya 50.000 untuk 1 orang, boleh nggak Bu? Ya boleh banget, nggak ada larangan. Jadi panitia kalaupun tidak mau membelikan beras atau sebagian diberikan beras, sebagian diberikan berupa uang, harus ngerti dulu dasarnya itu, gitu. Dan nggak usah jadi perdebatan. Nggak harus dibelikan beras, Pak. Berarti kalau ada uang nggak harus dibelikan beras. Tidak harus diberikan beras semua. Tapi ini kita ibaratnya tidak mengikut kepada pendapat mayoritas mazhab Syafi'i. Kita mengikuti pendapat ulama yang lain, begitu. Jadi ada fleksibilitas di situ. Karena tuntutan dari Nabi itu amnuhum minat talabiha al-yaum. Cukupkan mereka orang-orang yang nggak mampu itu dari meminta-minta pada hari Id ini. Karena hari Id ini hari sukacita yang jangan sampai ada yang tidak mendapatkan kegembiraan, maka mereka diberikan zakat fitrah. Dan proyeksikan zakat fitrah itu untuk orang yang fakir ataupun miskin lebih utama. Yang lain kan ada 8 asbab ya, 8 golongan yang berhak menerima zakat. Utamakan fakir dan miskin itu. Kalau fakir dan miskin lingkungan kita sudah tercover, baru ke level-level berikutnya. Gitu. Itu cukup. Kalau mengambil uangnya itu sebagian, misalkan kan ada yang pakai uang. Nah uangnya itu kan misalkan kita belikan plastik untuk persyaratan bungkus berasnya, diperbolehkan Pak? Uangnya untuk plastik, plastik. Sebaiknya pakai jalur yang lain. Plastik buat bungkusnya, sebaiknya pakai uang yang lain, jangan pakai uang zakat sebaiknya, gitu. Karena nanti akan ada banyak masalah di situ. Itu sebaiknya ya, pakai yang lain. Kan beli plastiknya juga nggak mahal ya. Gak banyak, kadang sampai 500.000 kalau beli plastik buat zakat. Ini kan kadang orang itu Pak, ngambil singkatnya itu. Udah itu pakai aja, begitu Pak. Jadi sebaiknya jangan, kalau saya sih pakai uang kas masjid aja. Kan masjid ini, masjid nggak, bukan masjid ini, masjid kita umumnya ada uang kas juga kan. Pakai uang kas aja itu lebih aman daripada pakai uang zakat, gitu. Karena
innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin dan seterusnya itu disebutkan pertama fuqara dan masakin itu menunjukkan ini lebih diutamakan. Itu adapun untuk sarana prasarana yang lain, walaupun ada yang mengatakan dibolehkan karena itu untuk operasional. Untuk operasional pengelolaan zakat boleh yang dari situ. Tapi kalau saya sih sarankan pakai, kalau masih ada yang lain pakai duit yang lain. Gitu. Ini yang di masjid ya, bukan yang di rumah pribadi. Gitu. Ya ini kan dikumpulkan di masjid. Iya, di masjid. Dan pembagiannya rata gitu. Ada memang yang membolehkan karena itu untuk operasional. Sesuatu yang untuk operasional itu boleh. Gitu. Maka kalau di ambil zakat yang ditunjuk oleh qadhi buat bayar gaji mereka itu boleh. Gitu. Itu kan buat operasional namanya. Gitu. Kalau masih ada yang lain pakai yang lain. Tapi kalau memang nggak ada beberapa ulama yang mengatakan boleh untuk operasional. Itu jatuhnya untuk operasional ya. Kebutuhan. Iya. Ada lagi? Cukup ya? Cukup ya Pak ya? Udah jam 5:58. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa namut wa ilaikal nusyur. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma ighfir lana wal walidina warhamna warhamhum kama rabbawna shighara. Allahumma ya fariqal furqan munzilal Qur'an bil hikmati wal bayan barik Allahumma lana fi syahr Ramadan. Rabbana taqabbal minna salatana wa ta'abbudna wa tamim taqsirana ya Allah ya khairur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wa jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.